Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, kami hanya menagih janji Bapak ketika akan menjadi presiden adalah lawan KKN. Kenapa Bapak sekarang menganggap KKN itu adalah hal biasa dan anak-anak Bapak serta mantu dijadikan seperti itu? Artinya omongan Bapak itu tidak bisa dipercaya, jadi layak Bapak sekarang juga mundur. Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat populer yang ada di langit dan di bumi, kita kembali ngopi bareng sama emak-emak yang militan dan istiqomah. Kamis kemarin kita diundang oleh emak-emak untuk berdiskusi, dan kesimpulan dari diskusi, emak-emak tetap akan melabrak kesontoloyoan rejim yang sekarang ini. Kesimpulan juga mengatakan bahwa sebetulnya sampai detik ini bahwa KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu masih lebih ganas kalau dibandingkan dengan KKN zaman era Orde Baru. Nah, mau apa lagi? Mereka mau mengelak. Ya, contohnya kita bisa lihatlah setiap hari mereka terang-terangan nyolong di kementerian, banyak sekali. Semua kementerian ada, insya Allah. Dari tingkat RT bahkan sampai ke istana negara, itu KKN itu dipertontonkan dengan tidak malu-malu. Astagfirullahaladzim. Padahal setahu saya bahwa ketika dia mau menjabat, entah itu sebagai menteri atau sebagai presiden, di atasnya itu kitab suci. Dia bersaksi loh bahwa saat dia itu mau menjabat itu udah sumpah dengan Sang Khalik, ya kan? Nah, tapi kenapa sekarang kok malah mereka mbalelo, ugal-ugalan, dan kian ganas gitu. Beda mungkin kalau dengan era-era rejim sebelumnya, yang masih malu-malu lah, nyolong ya nyolong tapi malu-malu, masih pakai etika. Kalau orang Jawa atau orang Banyumas tuh masih pakai ewoh meskipun nyolong, judulnya sama, nyolong. Tapi kalau sekarang bukan lagi nyolong tapi nggarong uang negara. Apapun jadi alasan untuk bisa menggarong uang negara. Karena itu usai diskusi, mama akan kembali melakukan aksinya, yaitu insya Allah dalam waktu dekat ini, yang tetap menyoroti bahwa KKN di era rejim Joko itu lebih ganas dibanding dengan rejim sebelumnya. Nah, kemarin juga ada terbersit bahwa sebenarnya kita butuh satu lagi nih, emak-emak yang militan, yang all out. Artinya all out itu dia piawe di dapur, di kasur. Juga dia bisa mengkritisi kesontoloyoan rejim Joko ini supaya mereka sadar. Nah, kita lihat aja nih komentar apa aja yang lahir dari lubuk paling dalam emak-emak yang cantik-cantik ini dan militan tentunya. Ya, gini ya, KKN itu aja udah salah. Kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya kan? Nah, ini tuh kenapa sih nggak boleh gitu? Karena kalau memang ada misalnya nih, satu saudara melakukan korupsi,
yang ada kita untuk menindaklanjuti nggak enak, ya kan? Karena ada hubungan kekeluargaan. Itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Makanya sekarang Indonesia tuh menuju kehancuran. Kenapa? Banyak sekali yang korupsi, mega korupsi itu tidak ada ya, tidak terungkap karena pasti di belakangnya itu pelakunya pasti kayak KKN. Contoh sekarang ya BTS nih, BTS itu belakangan ini dikaitkan dengan anaknya Pak Presiden ya. Tapi sebelumnya kan juga ada KKN dengan pemimpin DPR kita, siapa itu ya kan? Nah, karena suaminya terlibat, benar-benar terlibat dalam kasus BTS, itu udah KKN juga. Nah sekarang masyarakat ya, coba deh, kita itu jangan bodoh. Ini tuh negara kita sedang dirampok. Kita loh pemilik negara ini adalah kita, rakyat Indonesia. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kenapa? Karena KKN, korupsi itu adalah seorang koruptor melebihi bahayanya daripada seorang teroris. Kenapa? Karena kalau koruptor dia mengambil uang rakyat yang dirugikan, masalah pendidikan, masalah pembangunan segala macam, itu yang aku sebut lebih jahat daripada seorang teroris. Nah, sebaiknya kira-kira hukuman apa yang paling pantas? Seperti di negara Korea Utara itu kan hukumannya mati, Jepang mati. Betul, mati dan dimiskinkan. Ya, mati dan dimiskinkan. Sekarang apa yang terjadi dengan negara kita? Lihat, pelaku koruptor ketawa-ketawa, ya kan? Kemudian di penjara, tapi penjaranya bagus. Kemudian dia masih bisa melakukan bisnisnya dia melalui HP segala macam. Tidak ada kapoknya. Akhirnya memang semuanya sistem ini harus diganti. Dan yang paling satu ya, tidak akan bisa negara itu benar kecuali rakyat yang bangkit. Itu aja. Koruptor, pelaku KKN harus dihukum mati dan dimiskinkan 7 turunan. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya setiap daerah sudah ditancapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. Lalu ada kaitannya dengan apa dengan Soeharto ini? Dinasti KKN Jokowi versus KKN Soeharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Kalau sudah tahu kejam, kira-kira apa sih yang pantas kalau di negara seperti Korea Utara kan hukumannya mati bagi pelaku? Matilah, mati, karena ini merugikan semua lapisan, oke? Semacam perampokan terhadap uang, perampokan sumber daya alam, perampokan fasilitas, perampokan peluang. Dan peluang itu yang kita punyai untuk anak-anak kita. Jika tidak ada itu, lalu anak-anak kita akan diberi apa? Kan ke sana larinya. Ada ruginya untuk kami? Jelas rugi. Karena kami adalah sebagai ibu. Dan kaitannya kenapa kami menolak KKN? Karena kami seorang ibu lari dari anak-anak kami. Dan tetap kami memperjuangkan itu untuk anak-anak kami, bukan untuk yang lain. Koruptor dan pelaku KKN wajib dihukum mati. Setuju atau tidak? Yang jelas harus setuju. Itu coba deh para anggota DPR ya, yang dibuka kalbunya deh. Itu teman-teman saya banyak banget yang anggota DPR, pejabat. Nggak ada tuh yang miskin, rumahnya mewah, mobilnya mewah, kok nggak punya rasa ya? Lihat rakyat begitu susahnya ya, bingung saya bener. Tapi pada budak mata hatinya tuh dibutakan sama Allah. Coba deh berdoa sama Allah supaya kalbunya itu dibukakan ya. Terus bagi Pak aparat polisi, jenderal tuh nggak ada tuh yang miskin. Termasuk saudara saya juga kaya raya. Bingung jadi mikirnya, mau diapain sih ini negara kita ini? Kalau terus-terusan dirampok abis-abisan, nikel dirampok, aparatnya diem aja, dijual keluar, cicing wae. Terus itu di lautan gila-gilaan, para pencuri nangkap ikan segitu gila-gilaan tiap hari. Sementara nelayan-nelayan kita pada miskin hidupnya.
nggak pada punya pikiran. Ya Allah, tolong deh bapak-bapak pejabat sadar ya. Coba nanti akhir hayat kalian itu yang pegang peranan, yang pegang kekuasaan akan diazab sama Allah di akhir hayatnya. Coba deh, pasti diazab sama Allah. Coba lihat sakratul mautnya, betapa beratnya kalian nanti ya. Ingat ini omongan saya ya, tobat deh mendingan. Pak Joko Widodo tolong periksa tuh menterinya Badan Usaha Milik Negara Pak Erick Thohir. Dia itu udah korupsi semua badan BUMN itu udah mau bangkrut gara-gara Pak Erick Thohir. Kakaknya Bu Thohir juga korupsi. Dia mengkambing hitamkan Pak Anies mau pergi periksa itu JIS. Itu kan JIS rumputnya udah standar FIFA. Mencari masalah dia itu tolong periksa Pak Erick Thohir itu terlalu banyak korupsinya. Terlalu banyak jabatannya. Nggak nyadar apa. Tolong Pak Jokowi, menteri-menterinya diperiksa sama banyak yang KKN. Menyusahkan rakyat. Rakyat buat makan susah, mereka enak-enak para oligarki. Tolong Pak, rakyat diperhatikan Pak. Kita ini nggak menuntut apa-apa, cuma menuntut keadilan. Menuntut keadilan rakyat Indonesia. Anak-anak kita butuh pekerjaan, butuh makan. Yang dikasih kerja malah yang orang dari luar negeri. Kita pribumi yang punya tanah Indonesia kok cari kerjaan susah banget. Saya heran ya, orang pejabat-pejabat pada kaya. Apa nggak inget mati ya? Kita yang sadar dong, yang pada KKN tuh kasihan, rakyat kecil, yang pada nggak punya. Saya ngeliat lihat di jalan tuh, lihat pada sekarang nyari kerjaan, pada di PHK, pada nyari ngojek pada sepi. Apa nggak yang kaya-kaya di MPR tuh pada nggak inget yang kaya-kaya. Dan lagi juga Pak Jokowi, kalau nggak bisa ngatasin, nggak bisa ngatur rakyatnya, mendingan mundur. Kenapa sih Pak Jokowi nggak mau mundur? Mundurlah Pak Jokowi. Itu yang pada KKN tuh lurus, semua pada KKN. Yang ini KKN, yang itu KKN, semuanya KKN. Kasihan yang pada nggak punya. Sekarang nyari kerjaan pada susah. Semua seperti Sri Mulyani itu triliunan. Semuanya pada KKN. Kasihan dong rakyat kecil. Coba sedikit aja minta supaya ada kasihannya sama rakyat. Tolong ya, yang ini supaya hatinya terbuka gitu. Jangan pada mikirin diri sendiri aja, apa nggak inget mati. Kita yang mati cuma bawa lawan putih doang. Kasihan ini rakyat yang nggak punya. Ingat ya yang pejabat-pejabat yang pada KKN. Bapak, kami hanya menagih janji Bapak ketika akan menjadi presiden adalah lawan KKN. Kenapa Bapak sekarang menganggap KKN itu adalah hal biasa dan anak-anak Bapak serta mantu dijadikan seperti itu? Artinya omongan Bapak itu tidak bisa dipercaya, jadi layak Bapak sekarang juga mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah, rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian pengelolaan rumah sakit Al-Ma'unah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat.
Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya 10.000 rupiah. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar sendiri kan komentarnya, sangat luar biasa. Mereka lugu, lugas dan tegas, tanpa ada tedeng aling-aling. Karena memang kalau kalau dapur mereka terganggu, otomatis akan merembet ke kasur. Karena itu mereka sekarang berjuang secara militan agar di dapur mereka tetap ngebul dan di kasur mereka tetap harmonis. Nah, kita tunggu aja aksi berikutnya, ya tetap akan menyoroti seputar dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh rejim Joko yang dinilai lebih ganas, lebih brutal. Sontoloyo. Mungkin itu aja dari saya, Yadi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.